Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam untuk kelas 7 semester 1 di bab 1 dengan pokok bahasan hakikat ilmu sains dan metode ilmiah. Di dalam bab 1 ini akan kita bahas yang pertama, apa itu sains, yang kedua, laboratorium IPA, yang ketiga, merancang percobaan, yang keempat, pengukuran, dan yang kelima, pelaporan hasil percobaan. Mari kita bahas satu persatu apa itu sains. Tujuan kegiatan pembelajaran kita kali ini yang harus dicapai oleh peserta didik adalah: 1. Dapat menyebutkan cabang-cabang ilmu sains disertai bidang yang dipelajari. 2. Mengumpulkan serta menyajikan informasi untuk membandingkan dua ilmuwan atau ahli sains dengan bidang penelitian yang sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Alaq ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Maksud dari ayat ini adalah agar kita dapat belajar dengan apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam beserta isinya. Di samping itu pula, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi faridatum ala kulli muslim. Yang artinya, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Pengertian sains. Sains adalah ilmu pengetahuan sistematik tentang alam dan dunia fisik. Tanpa kita sadari, ternyata sains itu ada di mana-mana loh. Yang pertama, sistem tubuh manusia. Yang kedua, bunyi. Yang ketiga, cahaya. Yang keempat, energi. Yang kelima, tumbuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga tidak terlepas dari sains. Misalnya, kita lihat cicak pada malam hari bisa menempel di dinding tanpa jatuh. Yang kedua, pada saat kita merebus air. Yang ketiga, permainan yang sedang viral sekarang yaitu lato-lato, di mana permainan lato-lato ini menggunakan prinsip gaya, yaitu tarikan dan dorongan, sehingga adanya tumbukan. Cabang-cabang ilmu sains. Sebenarnya cabang-cabang ilmu sains ini sangat banyak, tetapi dalam hal ini ada beberapa yang kita pelajari. Yang pertama yaitu 1. Biologi, ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, meliputi geologi, yaitu ilmu tentang hewan, botani, ilmu tentang tumbuhan, entomologi, ilmu tentang serangga, mikrobiologi, ilmu tentang makhluk hidup yang sangat kecil. 2. Kimia, yaitu ilmu tentang berbagai hal mengenai materi, terbuat dari apa, sifat dan perubahan dalam suatu reaksi kimia, meliputi farmasi, ilmu tentang obat-obatan, radiokimia, tentang zat-zat radioaktif, kimia organik, tentang bahan-bahan kimia yang ada pada makhluk hidup. 3. Geologi, ilmu mengenai bumi dan perubahannya, meliputi seismologi, ilmu tentang gempa bumi, paleontologi, ilmu tentang fosil. Yang keempat, astronomi, ilmu tentang planet, bintang, dan alam semesta, meliputi astrofisika, ilmu yang menerapkan prinsip fisika dalam astronomi, astrometri, ilmu yang fokus pada posisi tempat benda langit, astrobiologi, fokus melibatkan pencarian kehidupan yang ada di luar bumi. Yang kelima, ekologi, ilmu yang mempelajari tentang interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan yang ada di sekitarnya, meliputi ekologi bahasa, cabang dalam ekologi yang khusus menyelidiki tentang interaksi antar bahasa dan lingkungannya, ekologi ekosistem, cabang ekologi yang mempelajari tentang kaitan analisis ekosistem, dilihat dari sudut pandang struktural dan fungsionalitas yang di dalamnya, termasuk hubungan antara ekosistem biotik dan abiotik. Ilmuwan sains dalam melakukan penelitian, biasanya para ilmuwan melakukan percobaan di dalam laboratorium, tetapi bisa juga mereka melakukan percobaan di luar laboratorium, misalnya di hutan, di pantai, di sawah, di laut, di pabrik, di dalam kapal, di dalam pesawat, atau bahkan di luar angkasa. Berikut ini mari kita berkenalan dengan para ilmuwan sains yang diantaranya berasal dari Indonesia. B.J. Habibie.
Penemuan B.J. Habibie atau dikenal dengan nama Baharudin Yusuf Habibie, yang juga merupakan mantan Presiden Indonesia ketiga, menggagas pembuatan pesawat pertama Indonesia yang diberi nama pesawat N250 Gatotkaca, Yogi A. Erlangga. Dalam menempuh pendidikan, Yogi Ahmad Erlangga berkuliah di Institut Teknologi Bandung atau dikenal dengan nama ITB. Di sana ia mendapat gelar sarjana teknik dirgantara. Setelah itu, ia melanjutkan studinya di Delft University of Technology Belanda dan meraih gelar master serta doktor di bidang matematika terapan. Khairul Anwar, seorang ilmuwan yang berasal dari Indonesia yang ahli dalam bidang teknik komputer, teknologi broadband, dan jaringan internet. Khairul Anwar merupakan penemu sekaligus pemilik hak paten teknologi 4G. Enita Listiani Dewi, penemu rekayasa sel bahan bakar fuel cell yang ramah lingkungan untuk menghasilkan listrik dari gas hidrogen. Fuel cell sistem inovasi Elia Listiani Dewi sudah digunakan oleh perusahaan telekomunikasi di Indonesia untuk backup power yang dipasangkan pada base transceiver stasiun atau yang lebih kita kenal dengan BTS. Keunggulan energi power menggunakan fuel cell, tidak mengeluarkan suara dan emisi. W.Z. Johannes, sebagai dokter Indonesia pertama yang mempelajari ilmu radiologi di Belanda, W.Z. Johannes juga menjadi ahli ronsen pertama yang sangat berjasa dalam pengembangan ilmu kedokteran Indonesia sehingga mendapat gelar pahlawan nasional. Yosafat Sumantyo, yang bernama lengkap Yosafat Tetuko Sri Sumantyo, adalah penemu radar satelit untuk melakukan pengamatan permukaan bumi. Nelson Tansu menemukan semikonduktor, nanostruktur, optoelectronical device, dan high power semikonduktor laser yang mempunyai cara kerja di bidang optical communication, biochemical, sensor, sistem deteksi untuk senjata, dan lain-lain. Terrimat menemukan model partikel yang kemudian dinamakan kaon Mite, yang tujuannya meneliti partikel kaon adalah untuk mencari tahu fundamental alam semesta. Dia menganalogikan peneliti partikel kaon sebagai penelitian informasi kecil yang saling terkoneksi dalam sebuah ruang yang biasa disebut dengan Triple W, World Wide Web, yang maksudnya adalah terbentuknya Triple W itu sendiri. Bambang Widyatmoko menciptakan alat pencacah sinar laser yang hanya sebesar jari kelingking sebagai produk dasar. Wright bersaudara atau dikenal dengan nama Wright Brother adalah dua orang Amerika yang dicatat sebagai penemu pesawat terbang karena mereka berhasil membangun pesawat terbang yang pertama kali berhasil diterbangkan dan dikendalikan oleh manusia. Albert Einstein, penemu teori relativitas atau teori yang membahas mengenai kecepatan dan percepatan yang diukur secara berbeda melalui kerangka acuan, yaitu hubungan antara ruang dan waktu. Isaac Newton, penemu hukum Newton. Thomas Alva Edison, pada tahun 1879, ia berhasil menciptakan bola lampu dengan filamen karbon yang bisa menyala dalam waktu lama dan digunakan secara massal dalam pencahayaan rumah, kota, dan industri. Alexander Graham Bell, penemu telepon. William Roentgen, pada tahun 1895, berhasil menemukan dan mendeteksi radiasi elektromagnetik dalam rentang panjang gelombang yang dikenal sebagai sinar X atau sinar Roentgen. Marie Curie menemukan radium dan ia juga menjadi pelopor dalam penelitian radioaktivitas. Sumbangannya dalam penelitian kanker juga luar biasa karena berkat jasanya jutaan nyawa bisa terselamatkan. Galileo Galilei, penemuannya yang paling populer di bidang astronomi adalah teori tentang perbintangan. Pada masa itu, masyarakat setempat meyakini bahwa pusat tata surya adalah bumi atau geosentris. Theodor Maiman, penemu laser. Laser Maiman menyebabkan perkembangan selanjutnya dari banyak jenis laser lainnya. Berbagai pekerjaan yang berkaitan dengan ilmu sains. Dokter menggunakan ilmu sains biologi dan kimia untuk mengobati pasien, meneliti penyakit-penyakit
pasien serta menggunakan kimia untuk membuat resep dokter. Polisi menggunakan ilmu sains biologi dan fisika dalam menjalankan tugas memberantas kriminalitas dan kejahatan, seperti dalam menentukan dan memeriksa sidik jari seseorang yang terkena kasus kriminal, menggunakan ilmu genetika biologi, serta menggunakan fisika dalam mendeteksi dan memperkirakan daerah persembunyian buronan. Arsitek menggunakan ilmu sains fisika untuk merancang serta membangun bangunan. Ahli nutrisi menggunakan ilmu sains biologi dan kimia dalam meneliti gizi atau kandungan zat yang ada dalam makanan. Terima kasih, selamat belajar, tetap semangat, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.